Menyusun jaringan darah. Darah disusun oleh plasma darah dan sel-sel darah. Kadar plasma di dalam darah adalah 55% dan sisanya diisi oleh sel-sel darah. A. Plasma darah. Jika kita melihat darah berbentuk cair, sebenarnya itu adalah plasma. Sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh protein plasma seperti albumin yang berperan sebagai osmoregulator, globulin yang berperan sebagai penghasil antibodi, fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh globulin, zat makanan dan mineral seperti glukosa, dan sisa metabolisme seperti karbodioksida. Fungsi plasma darah untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. C. Menyusun plasma darah. Serum, plasma yang tidak mengandung fibrinogen. Antibodi, dihasilkan oleh globulin dan berfungsi untuk mengenali atau mengikat antigen atau benda asing tertentu. D. Sel-sel darah. Sel darah merah atau dikenal sebagai eritrosit adalah sel darah yang berwarna merah. Warna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Hemoglobin adalah senyawa yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Leukosit merupakan istilah lain dari sel darah putih. Bentuk sel ini bisa berubah-ubah dengan ukuran 10 sampai 12 pm. Berbeda dengan sel darah merah yang tidak memiliki inti, sel darah putih ternyata memiliki inti. Berdasarkan ada tidaknya granula plasma, leukosit dibedakan menjadi dua, yaitu leukosit granulosit dan agranulosit. Penggolongan darah. Sistem penggolongan darah yang umum dikenal adalah sistem ABO dan Rhesus. 1. Sistem golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner. Golongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Agglutinin adalah antibodi yang terdapat di plasma darah. 2. Golongan darah sistem Rhesus. Dasar penggolongan sistem Rhesus adalah mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Seseorang dikatakan memiliki Rhesus positif jika terdapat agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki Rhesus negatif jika tidak ada agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. 4. Transfusi darah. Dalam proses transfusi darah lazim dikenal istilah donor atau resipien. Donor adalah orang yang memberikan darahnya pada orang lain, sedangkan resipien adalah orang yang menerima sumbangan darah. Penting kiranya untuk memperhatikan golongan darah seseorang sebelum dilakukan transfusi. 5. Alat-alat peredaran darah. 1. Jantung. Organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut, tumpul, dan ujung bawahnya agar miring ke bagian kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung. Bagian terluar jantung dibungkus oleh membran perikardium. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi berfungsi untuk menerima sel darah dari seluruh tubuh, sedangkan fungsi bilik adalah untuk memompa darah keluar jantung. Jantung terdiri dari 3 katup atau valvuva, yaitu valvuva bicuspidalis terletak antara serambi kiri dan bilik kiri, valvuva tricuspidalis terletak antara serambi kanan dan bilik kanan, dan valvuva semilunaris terletak di pangkal aorta dan arteri.